Rem trailer menggunakan tuas rem yang berada di sebelah kiri roda kemudi digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu, seperti saat kendaraan berhenti di turunan atau tanjakan, kondisi kendaraan mengerem mendadak, atau kondisi turunan disertai jalanan licin. Nah, perlu kewaspadaan dalam mengendalikan roda kemudi dan rem ketika berbelok atau berpindah jalur. Rem utama atau rem kaki akan mengunci roda-roda bagian trailer dan traktor head. Rem parkir akan mengunci roda-roda bagian traktor head. Dan rem trailer akan mengunci roda-roda bagian trailer saja. Kemarin si Bejo itu trailernya terlipat. Itu gimana, Pak? Padahal remnya bagus semua. Ada beberapa fenomena berbahaya untuk truk dan trailer, salah satunya adalah kendaraan yang melipat. Hal ini terjadi karena pengereman yang mendadak dan jalanan licin, sehingga ada gaya dorong berlebih dari trailer ke traktor head, walaupun semua roda-rodanya terkunci. Pada kondisi ini, seharusnya pengemudi mengaktifkan rem trailer dan kemudian rem kaki. Bahaya lain yang mungkin terjadi adalah kendaraan terguling atau rollover. Hal ini dapat dihindari dengan cara mengurangi kecepatan sebelum memasuki tikungan. Jangan menetralkan gigi pada saat jalan menurun. Gunakan gigi yang sesuai pada saat menanjak, dan pastikan kendaraan parkir pada permukaan yang rata dan keras. Sebenarnya jarak pengereman yang baik itu gimana sih, Pak? Pertama adalah perhatikan selalu jarak aman dengan kendaraan di depan kita berkendara. Kedua, perhitungan sederhananya antara jarak pengereman versus kecepatan kendaraan adalah sepanjang 1 meter untuk setiap kecepatan 1 km per jam. Misal, kendaraan Bapak melaju dengan kecepatan 80 km per jam, maka jarak aman minimal adalah 80 meter. Nah, kalau kita lagi berhenti, jaraknya berapa, Pak? Jarak aman ketika berhenti setidaknya 2 meter dari kendaraan di depan. Untuk kecepatan 40 km per jam, truk menengah jarak pengereman yang ideal adalah 30 meter. Sedangkan untuk truk besar membutuhkan jarak 41 meter. Jika kecepatan 60 km per jam, truk menengah memerlukan jarak pengereman 60 meter. Sedangkan untuk truk besar 82 meter. Kendaraan yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam membutuhkan jarak pengereman 103 meter untuk truk menengah dan 120 meter untuk truk besar. Ada peningkatan bahaya tabrakan ketika kondisi jalan buruk atau kendaraan sedang bermuatan. Kalau misalnya remnya nggak berfungsi, itu gimana, Pak? Saat fungsi rem tidak bekerja dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan panik. Jika memungkinkan, turunkan gigi transmisi ke posisi yang lebih rendah. Injak pedal rem walaupun tidak berfungsi dengan baik. Gunakan rem tambahan seperti exhaust brake dan retarder. Kemudian, gunakan rem parkir dengan perlahan, hindari kondisi roda sampai terkunci langsung. Apa yang harus diperiksa untuk memastikan rem kendaraan berfungsi dengan baik, Pak? Baik, pemeriksaan dan perawatan harus rutin dilakukan. Mari kita bahas perawatan untuk Hino Dutro dan FB terlebih dahulu. Pemeriksaan harian pertama untuk Hino Dutro dan FB adalah memeriksa spelling pedal rem. Pemakaian harus disesuaikan dengan langkah pedal. Sebelum berkendara, periksa gerak bebas pedal rem. Pastikan masih dalam kondisi standar. Pemeriksaan harian kedua yaitu pemeriksaan sistem vakum. Saat kondisi mesin mati, putar kunci kontak pada posisi on. Pastikan lampu vakum pada indikator tidak menyala. Hal ini menunjukkan tidak ada kebocoran kevakuman atau pedal rem tidak diinjak-injak saat kondisi mesin mati. Nyalakan mesin, biarkan mesin menyala lebih dari 2 menit. Kemudian matikan mesin. Cek kerja pedal rem untuk mengetahui kondisi booster rem. Pemeriksaan harian ketiga yaitu periksa booster rem. Tekan pedal beberapa kali dengan kunci kontak posisi lock. Periksa apakah ada perubahan pada jarak balik pedal. Tekan pedal rem dan hidupkan mesin. Jika pedal turun bertahap, kerja booster normal. Terakhir adalah periksa level minyak rem. Gunakan selalu minyak rem yang direkomendasikan dan jangan dicampur dengan jenis minyak rem yang berbeda.
Selain memeriksa harian, juga harus dilakukan pemeriksaan berkala pertama pada tromol, celah dan ketebalan kanvas rem, serta penyetelan celah tromol dan kanvas rem. Pemeriksaan berkala ini dilakukan oleh bengkel pada saat Bapak melakukan servis. Sekarang saya akan jelaskan pemeriksaan dan perawatan untuk kendaraan unit Hino 500. Perawatan harian pertama adalah pemeriksaan spelling pedal rem. Pemakaian harus disesuaikan dengan langkah pedal. Sebelum berkendara, periksa gerak bebas pedal rem. Pastikan masih dalam kondisi standar. Perawatan harian kedua adalah pengecekan tekanan angin. Saat kondisi mesin mati, putar kunci kontak pada posisi on. Pastikan indikator untuk tekanan angin bekerja dan menunjukkan angka yang sesuai. Jika selama kendaraan dimatikan dan sistem angin tidak digunakan, kemudian angkanya tidak sesuai, hal ini merupakan indikasi terjadinya kebocoran pada sistem angin. Hubungi mekanik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk perawatan berkala pada unit Hino 500, terdiri dari pemeriksaan celah brake shoe serta memeriksa